Dr. Iketut Tirka Nandaka, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis forensik konsultan, SHMMCISHR. Selamat siang, Dr. Tirka, apa kabar? Selamat siang, Dr. Windy. Baik-baik. Selamat siang, para peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat berhari Sehat ya? Minggu. Sehat. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat gitu ya. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan mulai membacakan CV dari Dr. Tirka. Oke, baik. Dr. Tirka lahir di Tabanan 13 April tahun 1965 dan saat ini bekerja di RSPAL Dr. Ramelan dan juga menjadi dosen di FK Universitas Sang Tua Surabaya. Riwayat pendidikan beliau adalah kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Uni Braung Malang, lulus tahun 1992. Sekolah Spesialis Kedokteran Jiwa atau PPDS 1 Psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, dilulus di tahun 2004. Kemudian pendidikan militernya ya dok ya, Seskoal Ya. 47 tahun 2009, Magister Manajemen di Pasca Sarjana UTS Surabaya, lulus tahun 2014, konsultan psikiater forensik di Kolegium Psikiatri atau PDSKJI Pusat, lulus tahun 2014, serta mengambil sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya, lulus tahun 2021. Dengan riwayat pekerjaan beliau, Dr. TNI AL dari tahun 1993 hingga 2023, Kepala Bagian Keswa RSAL Dr. Ramelan tahun 2006 hingga 2014, Kepala Bagian Psikiatri FK UHT Surabaya tahun 2006 sampai 2014, Kepala Divisi Psikiatri Forensik RSAL Dr. Ramelan 2014 hingga sekarang, dosen FK UHT Surabaya tahun 2006 hingga sekarang. Kemudian karena pekerjaannya, riwayat pekerjaan sangat banyak, saya ada skip-skip, nggak apa-apa ya dok ya. Saat ini Ya. beliau merupakan Kepala Lembaga Kesehatan Kelautan TNI AL tahun 2021 hingga 2023, konsultan psikiatri forensik RSPAL Dr. Ramelan dari tahun 2014 hingga sekarang, dan menjadi dosen luar biasa UNER untuk Fakultas Kedokteran dan Hukum dari tahun 2020 hingga sekarang. Luar biasa sekali pengalaman dari beliau. Nah, sama seperti di sesi pertama, sesi kedua ini juga tidak kalah penting. Jadi untuk para hadirin silahkan menyimak dengan baik, termasuk saya juga sudah semangat untuk menyimak untuk sesi kedua. Baik, kepada Dr. Tirka kami persilahkan. Kami bantu untuk share screen-nya, gitu. Nah, saya aja. Oh, baik dokter, siap. Saya aja. Oke. Baik, sejawat sekalian, para peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyampaikan materi webinar pada hari ini. Saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dalam praktek psikiatri forensik. Saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Undang-Undang Kesehatan yang baru itu pada tahun 2023, tahun kemarin, eh, sudah terbit, yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, aturan-aturan atau undang-undang sebelumnya, ya, termasuk Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Rumah Sakit, dan sebagainya, ada 10 undang-undang itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga berlakunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Namun demikian, sampai hari ini peraturan teknis pelaksanaan dari kesehatan jiwa itu belum ada. Sehingga kita masih memakai peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2015, ya. Ulangi, Permenkes 77 tahun 2015. Saudara-saudara sekalian, rekan sejawat sekalian, senior, eh, psikiatri forensik atau ilmu kedokteran jiwa subspesialisasi forensik itu merupakan cabang dari psikiatri atau subspesialisasi dari psikiatri.
di mana tugasnya memberi bantuan keilmuan, keahlian, pengalaman untuk kepentingan hukum dan peradilan. Sehingga tugas pokoknya adalah terkait dengan evaluasi, bahkan intervensi psikiatri yang terlibat dalam sistem peradilan. Jadi tidak hanya sebagai assessing doctor, dalam tahapan tertentu kita juga dituntut sebagai treating doctor, yaitu memberikan intervensi psikiatri kepada individu yang terlibat dalam sistem peradilan ini. Jadi pentingnya peraturan perundangan diadakan secara taktis, kita diberi kepastian, ada dasar dijadikan pedoman dalam berpraktek yang etis dan profesional dari kedua belah pihak, baik psikiater maupun aparat penegak hukum. Nah, sehingga ada kesamaan persepsi dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing. Ya, jadi peran psikiatri forensik dalam proses hukum dan peradilan hendaknya selaras pada tujuan hukum itu sendiri. Jadi secara umum ada 3 tujuan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum ini berpedoman atau merujuk pada perundangan yang disepakati bersama, sehingga setiap warga negara wajib tunduk terhadapnya. Kemudian tujuan hukum yang kedua, memenuhi rasa keadilan. Ini jelas, ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan, bahkan untuk membela haknya. Nah, diharapkan dengan bantuan keahlian dari aspek psikiatri tentunya, nantinya diharapkan hakim menjatuhkan hukum seadil-adilnya. Kemudian tujuan hukum yang ketiga, manfaat. Jadi, adanya hukuman bagi pihak yang dianggap bersalah, diharapkan ada efek jera. Tetapi kenyataannya di lapangan, ada pertanyaan, apa manfaatnya menghukum orang yang psikopat misalnya? Misalnya pada kasus pelaku KDRT. Ketika dia sudah dijatuhi hukuman, kemudian dia menjalani hukuman, karena pada umumnya pelaku KDRT itu adalah orang-orang terdekatnya, dia kembali lagi ke rumah tangga tersebut. Sebelum orang tersebut dilaksanakan treatment atau intervensi psikologis. Atau misalnya pada kasus lain, menghukum orang yang sudah uzur, yang sudah demensia. Nah, sehingga peran-peran kita di sini diharapkan dapat membantu proses peradilan tersebut. Saudara sekalian, peran, kewajiban, tugas, dan kewenangan psikiatri forensik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan hukum itu secara umum ada 3. Dari aspek kepastian hukum, di mana produk psikiatri forensik tentunya membantu secara legal guna memastikan putusan pengadilan yang etis dan profesional serta legitimasi, sehingga semua pihak patuh terhadap putusan hakim. Ini ada suatu kepastian. Kemudian yang kedua, memenuhi rasa keadilan. Psikiatri forensik membantu penegakan hukum yang bertugas membuat terangnya suatu perkara dari aspek psikiatri, sehingga dihasilkan keputusan yang transparan, ilmiah, dan berkeadilan. Kemudian yang ketiga, manfaat hukum. Psikiatri forensik juga berperan dalam menilai risiko perilaku pelanggar hukum, menilai derajat keparahan yang timbul pada korban, serta, nah ini satu lagi, intervensi psikologis pada korban maupun pelaku pelanggar hukumnya. Sehingga ada kemanfaatan hukum itu. Nah, tadi saya mendengar diskusi Dr. Roni dan pada peserta webinar tadi, inilah yang dijadikan nanti pertimbangan hakim dalam memutuskan keputusan yang memenuhi kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan, dan ada manfaatnya hukum. Jadi apa yang kita berikan belum tentu mengikat dari hakim, tetapi sebagai pertimbangan. Apa kewajiban, tugas, dan kewenangan dari psikiatri forensik? Nah, kewajibannya, secara hukum, psikiater sebagai ahli dalam proses hukum wajib memenuhi perintah undang-undang untuk melaksanakan keprofesiannya. Bahkan di dalam pasal 224 ada sanksi hukumnya
manakala kita tidak memenuhi panggilan sebagai ahli dalam proses hukum, kecuali ada peraturan perundangan yang mengaturnya untuk tidak menghadirinya seperti yang disampaikan tadi. Jadi pada hukumnya kita wajib sebagai ahli dalam proses hukum memenuhi perintah undang-undang. Kemudian tugasnya membuat laporan tertulis dalam bentuk visum et repetum psikiatrikum dan memenuhi panggilan pengadilan untuk didengar keahliannya di muka sidang pengadilan. Rekan sejawat sekalian, saya memakai istilah muka sidang di muka sidang pengadilan, bukan di depan sidang pengadilan. Karena ada yang mengartikan di depan sidang pengadilan, di depan gedungnya katanya, di muka sidang pengadilan saat bersidang. Kita memakai Permenkes 77/2015 karena ada klausul di dalam pasal Undang-Undang 17/2023 pada pasal 453 ketentuan penutup, manakala peraturan perundangan belum terbentuk sampai saat ini, maka peraturan perundangan sebelumnya masih berlaku. Nah, itu bunyinya. Di mana tugas utama dari psikiatri forensik meliputi yang pertama melakukan evaluasi psikiatrik, jadi adanya gangguan jiwa yang dapat mempengaruhi kapasitas seseorang untuk memahami atau bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian yang kedua, penilaian profesional. Bagaimana kondisi kejiwaan seseorang dapat berhubungan dengan tindakan yang dilakukan. Kewenangannya jelas ya pada Permenkes 77/2015 sebagai dokter jiwa berwenang mengumpulkan informasi atau data psikiatrik, mewawancarai pelaku dan korban serta pihak yang dianggap perlu, mengobservasi dalam waktu tertentu, melakukan asesmen dan diagnosis, telaah mediko-legal, dan menyampaikan laporan kepada pihak penegak hukum yang bertugas. Jadi, walaupun kita diberikan kewenangan untuk melepaskan rahasia medis, namun kita tetap memegang prinsip-prinsip kerahasiaan. Kepada siapa kita harus, kepada siapa kita memberikan laporan visum tersebut. Baik, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sejawat sekalian, asas-asas sebagai ahli ini perlu kita pegang sehingga di dalam kesaksian tidak menjadi persoalan. Yang pertama, asas keahlian. Saksi ahli harus memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang relevan dengan masalah yang diperiksa. Keahlian ini harus diakui dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nanti rekan-rekan sejawat atau yang sudah pengalaman sebagai ahli itu biasanya di awal persidangan kita diverifikasi keahlian kita, ya. Ada yang menanyakan kompetensi kita, kemudian ijazah bahkan dan pengalaman, keterampilan dan seterusnya. Itu kita ditanyakan di dalam sidang pengadilan. Jadi kita siap diverifikasi. Kemudian yang kedua, asas kemandirian. Saksi ahli harus bersikap independen dan objektif. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam kasus yang sedang diadili, sehingga keterangan yang diberikan dapat dipercaya. Kecuali pada kasus-kasus tertentu atau situasi kondisi tertentu seperti yang tadi didiskusikan ya. Kalau memang satu-satunya psikiater di situ, ya apa boleh buat. Walaupun ada kemungkinan potensi konflik kepentingan karena kedekatan saudara dan sebagainya, tetapi kan kita sebagai ahli disumpah, ya, disumpah di bawah eh, kitab suci seperti itu. Jadi asas kemandirian ini juga harus dipegang. Kemudian asas keterbukaan. Saksi ahli diharapkan dapat menjelaskan metode prosedur yang digunakan dalam analisis mereka. Ini memastikan bahwa keterangan yang diberikan dapat dipahami dan diuji oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan. Kita tidak jarang dalam persidangan itu ditanya baik oleh pengacara, jaksa, bahkan tim anggota hakim bertanya metode apa, prosedur bagaimana yang dokter lakukan untuk
menganalisis terdakwa atau terperiksa. Ini kita siap untuk memberikan penjelasan tentang metode dan prosedur yang digunakan. Kemudian yang keempat, berikutnya asas relevansi. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi, dalam hal ini ahli, harus relevan dengan perkara yang sedang diadili. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan benar-benar membantu pengadilan dalam mengambil putusan. Jadi kita fokus kepada kasusnya. Karena kita sebagai ahli psikiatri yang dipanggil oleh pengadilan tentu fokus kepada psikiatri, tidak melebar. Jadi berikutnya asas akurasi. Saksi ahli harus memberikan keterangan yang akurat dan berdasarkan fakta. Makanya istilah visum et repertum, melihat dan melaporkan. Setiap pernyataan yang dibuat harus dapat dibuktikan didukung oleh bukti yang kuat. Nah, sehingga saya setuju sekali tadi Dokter eh, Roni menyinggung tentang data kolateral ya. Kalau misalnya kasus KDRT, retroanamnesisnya jangan dari pihak korban saja, tapi juga pihak pelaku sehingga terjadi perimbangan informasi. Nah, ini data kolateral itu penting sehingga asas akurasi ini kita benar-benar kita terapkan. Berikutnya asas keterbatasan. Nah, ini penting disclaimer. Saksi ahli harus menyadari batasan dalam keahlian mereka. Mereka tidak boleh memberikan pendapat di luar kompetensi sehingga tidak menyesatkan pengadilan. Jadi kita harus berani mengatakan itu bukan kompetensi kita. Nah, berikutnya asas etika nanti akan dijelaskan oleh Dr. Afid lebih detail bahwa saksi ahli diharapkan untuk mematuhi kode etik profesi yang berlaku. Mereka harus memberikan keterangan dengan integritas dan menghormati proses hukum. Jangan lupa kita tetap berorientasi pada prinsip-prinsip kode etik kedokteran, non maleficent, beneficent, dan justice confidential ini tetap kita jangan sampai nanti kita melakukan pemeriksaan malah mencederai si terperiksa misalnya. Jadi asas etika ini juga penting kita pegang. Nah, berikut prinsip-prinsip sebagai ahli. Dalam sistem peradilan, ahli memainkan peran yang penting dalam memberikan keterangan yang bersifat teknis atau spesifik mengenai suatu perkara. Ahli tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi juga membantu hakim dalam memahami aspek-aspek yang mungkin tidak familiar bagi mereka. Jadi ada aspek edukasi pada aparat penegak hukum. Dan sedapat mungkin kita menghindari pakai istilah-istilah yang sulit dipahami oleh mereka. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh ahli agar keterangannya yang diberikan dapat diterima dan dipertimbangkan secara hukum. Yang pertama, kompetensi. Ya. Prinsip pertama yang harus dimiliki oleh seorang saksi ahli adalah keahlian dan kompetensi di bidang yang relevan. Jadi saksi ahli harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai subjek yang dibahas. Hal ini biasanya dibuktikan dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman, atau sertifikasi yang relevan. Jadi kita siap-siap menyiapkan ini. Gitu. Tanpa keahlian yang memadai, keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dapat dianggap tidak valid dan dapat merugikan proses peradilan. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya ditolak oleh persidangan karena kita dianggap tidak kompeten di dalam ahli. Yang kedua, objektivitas dan ketidakberpihakan. Saksi ahli harus bersikap objektif dan tidak berpihak. Ini berarti bahwa saksi ahli harus memberikan keterangan berdasarkan fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan pandangan atau kepentingan pribadi. Objektivitas sangat penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan dapat diandalkan dan tidak terpengaruh oleh bias atau kepentingan tertentu. Keterangan yang bersifat subjektif dapat merusak integritas proses hukum. Prinsip selanjutnya adalah kejelasan dan keterbukaan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli harus disampaikan dengan jelas dan terbuka.
Jadi saksi ahli harus mampu menjelaskan konsep-konsep yang rumit dengan cara yang mudah dipahami oleh hakim dan pihak-pihak lain dalam persidangan. Saya lagi, penggunaan istilah teknis medis itu sebaiknya dihindari, diganti dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Selain itu, saksi ahli juga harus bersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan. Selanjutnya, kemandirian dan integritas. Saksi ahli harus bersikap mandiri dan menjaga integritas dalam memberikan keterangan. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu, baik itu pengacara, klien, atau pihak lain yang terlibat dalam perkara. Nah, kemandirian ini penting agar keterangan yang diberikan tidak hanya menjadi alat untuk mendukung satu sisi, tetapi benar-benar mencerminkan kebenaran dan fakta yang ada. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai kita dilobi oleh salah satu pihak pengacara. Gitu. Nomor 5, selanjutnya masih prinsip-prinsip sebagai ahli. Tanggung jawab hukum. Saksi ahli juga memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan keterangan. Mereka harus menyadari bahwa keterangan yang diberikan dapat memberi konsekuensi hukum yang signifikan. Jadi oleh karena itu, saksi ahli harus memastikan bahwa semua informasi yang diberikan adalah akurat dan benar. Jika ditemukan bahwa saksi ahli memberikan keterangan yang salah satu menyesatkan, hati-hati, bisa dikenai sanksi hukum malah. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari prinsip-prinsip sebagai ahli di sini adalah prinsip-prinsip sebagai saksi ahli dalam hukum dan persidangan sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas proses peradilan. Dengan mematuhi prinsip keahlian, objektivitas, kejelasan, kemandirian, dan tanggung jawab hukum, maka saksi ahli dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencari kebenaran dan mencapai keputusan yang adil. Oleh karena itu, penting bagi saksi ahli untuk selalu menjaga standar yang tertinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai psikiater. Baik, sejawat sekalian, para hadirin webinar yang saya hormati, adapun relevansi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pada psikiatri forensik, adanya fakta, konteks adanya kasus kriminal yang melibatkan pihak yang diduga mengalami gangguan mental. Jadi, sejauh mana kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian, aparat penegak hukum perlu memastikan kecakapan mental seseorang dalam berlalu lintas hukum, sehingga butuh ahli di sini. Memastikan apakah seseorang layak didengar kesaksiannya di hadapan hukum, sehingga di sini juga butuh ahli. Seberapa besar dampak psikologis akibat suatu tindak pidana, ini juga butuh ahli. Begitu pula penilaian risiko. Nah, dengan demikian, perlu adanya perundangan sebagai dasar untuk dipedomani kedua belah pihak, di baik dokter, psikiater, maupun pihak aparat penegak hukum. Jadi ini yang terupdate ya, karena PP nomor 28 ini baru terbit untuk psikiatri forensik. Fokusnya pada psikiatri forensik. Nah, implementasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. PP nomor 28 tahun 2024 ini turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi pasal 171.1, jadi diulangi kembali dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Saya kira tidak banyak berubah. Jadi untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga ODGJ, nah ini ada istilah ODGJ, melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, kita masih tetap memakai PMK 2015 yang masih berlaku. Kewajiban dokter psikiatri untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Kemudian prosedur hukum untuk penanganan pasien yang terlibat dalam kasus kriminal, serta perlindungan hak pasien dalam konteks penanganan psikiatri. Ya, ini jangan dilupakan nanti. Nah, ini saya crop ya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Saya ambil pasal 81 yang terkait dengan kesehatan jiwa di sini. Tadi sudah saya bacakan, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk satu, menentukan kewajiban, saya ulangi, menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya, dan atau menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan. Ya, pasal berikutnya, untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ini juga harus mendapat pemeriksaan kesehatan jiwa. Ya. Nah, pasal-pasal yang saya garis bawahi di dalam Peraturan Pemerintah 28/2024 itu antara lain pasal 147 poin A. Nah, ini yang perlu nanti perlu kita waspadai, dan mungkin masukan dari rekan-rekan sejawat sekalian, sebaiknya bagaimana menyikapi ini. ODGJ memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, baik tindakan yang akan atau sudah dilakukan. Jadi ODGJ itu berhak mendapat informasi yang jujur, lengkap data kesehatan jiwanya. Ya. Berikutnya pasal 148C, ODGJ memberikan persetujuan tindakan, ya, kecuali tidak cakap dalam membuat keputusan atau dalam kondisi darurat, gitu. Nah, nanti dikaitkan dengan pasal berikutnya 158 ayat 3. Saya lanjutkan pasal 148G di bidang keperdataan. ODGJ berhak mengelola sendiri harta benda miliknya. Nah, ini. Kecuali ada pembatalan dengan penetapan pengadilan. Ini misalnya dalam kasus kuratel. Ini perlu diwaspadai. Kemudian pasal 158 ayat 1, tindakan medis pada ODGJ, juga pecandu, penyalahguna, dan korban nafsa harus mendapat persetujuan tindakan tertulis dari ODGJ tersebut. Gitu. Nah, ini yang kemudian pasal 158.3, penentuan kecakapan untuk mengambil keputusan dilakukan oleh SPKJ atau dokter memberi layanan saat itu. Jadi ini dimungkinkan dokter non psikiatri yang memberikan penentuan kecakapan untuk mengambil keputusan. Sehingga dokter non psikiatri perlu dilatih untuk menentukan kecakapan dalam batasan tertentu, atau mungkin dalam kompetensi-kompetensi tertentu seperti itu. Nah, berikut peraturan pemerintah PP nomor 28 tentang peraturan pelaksanaan juklak ya tentang kesehatan, karena juknisnya belum ada. Jadi diingatkan bahwa pada peraturan pemerintah ini mengingatkan kita bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya. Ini mungkin barangkali yang kita jadikan acuan manakala seseorang dihadapkan pada kompetensi bekerja dalam pekerjaannya atau disoal dalam pekerjaannya. Kita menjadikan apa yang dimaksud dengan sehat jiwa. Nah, pasal 148, ODGJ berhak, poin A, mendapat pelayanan kesehatan jiwa, saya kira sudah jelas, mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat, ini saya kira sudah jelas. Nah, poin C, sekali lagi, memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.
Nah, ini perlu kita waspadai pada kasus-kasus pasien-pasien yang akut, ya, terutama psikotik akut maupun kondisi akut pada bipolar misalnya. Ya. D. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, termasuk tindakannya dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan jiwa. Tidak jarang mereka menolak diagnosa, dikatakan gangguan jiwa, bahkan menolak terapi atau tindakan yang sudah diberikan. Kenapa saya disuntik, dok? Nah, ini tentu menjadi persoalan. Ya. Berikutnya, mendapat perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna. Saya kira sudah jelas. Kemudian mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa. Nah, tingkat gangguan jiwa ini apa yang dimaksud? Jadi ini yang mungkin jadi tingkat gangguan jiwa mungkin yang dimaksud itu mendapat kebutuhan dasar, apakah eh, perlu mendapat pendampingan, advokasi, atau akses layanan umum, sehingga dikaitkan dengan tingkat gangguan jiwa itu. Berikutnya, mengelola sendiri harta benda miliknya dan atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi adalah kasus pengampuan. Nah, pasal berikutnya juga menyatakan bahwa orang yang berisiko dan ODGJ mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak politik. Kecuali sebagai pejabat publik, ya tur tersendiri dalam peraturan perundangan. Misalnya peraturan perundangan KPU, pejabat publik, ini diatur. Jadi tidak serta-merta hak ODGJ bebas seperti haknya pada orang yang sehat. Nah, berikutnya pasal 158. Ini saya tegaskan kembali, tindakan medis dalam rangka tata laksana ODGJ, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya harus mendapatkan persetujuan tindakan secara tertulis dari ODGJ tersebut atau pecandu tersebut. Ya, dalam hal ODGJ dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan oleh suami atau istri, orang tua, anak atau saudara kandung yang paling sedikit berusia 18 tahun, wali atau pengampu, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perlu hati-hati. Beberapa kasus ada kesengajaan pihak atau oknum tertentu untuk hal melanggar hukum. Jadi pada pasal 318 itu disyaratkan bahwa seseorang yang memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa dengan maksud supaya dianggap gangguan jiwa, maka yang memasukkan itu diancam hukuman 5 tahun penjara. Makanya hati-hati. Yang ketiga, penentuan kecakapan ODGJ untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dokter spesialis jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu. Ya. Nah, pasal 171 ini saya ulangi lagi, untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa. Jadi pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada asal ayat 1 untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab dan menentukan kecakapan untuk menjalani proses peradilan. Nah, untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga ODGJ ini juga wajib mendapat pemeriksaan kesehatan jiwa, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan perkara perdata bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan atau penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Berikutnya, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana, ya, tadi sudah dibahas, diselenggarakan di rumah sakit milik pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata diselenggarakan di rumah sakit atau klinik utama milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dengan kata lain, rumah sakit milik pemerintah dan swasta pun boleh, asal ada fasilitas pemeriksaan kesehatan jiwanya. Berikutnya, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan setelah terperiksa dan atau keluarganya diberikan informasi mengenai, nah ini, prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa harus dijelaskan, dan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa hanya diberikan kepada instansi pemohon. Jadi tidak boleh pasiennya atau terperiksa minta hasilnya atau membawa hasilnya. Harus diberikan kepada instansi pemohon atau dikirim kepada instansi pemohon. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara pidana hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi. Tadi sudah dibahas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, hakim pengadilan, atau lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang. Kemarin ada diskusi, bagaimana dengan prajurit TNI, karena dia tunduk dengan hukum, eh, tunduk dengan peradilan militer. Tidak masalah, ini ketentuan undang-undangnya, lembaga negara penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang. Ya. Ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa diatur dengan peraturan menteri. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama pemerintah terbentuk, nanti Permenkesnya yang baru segera diterbitkan. Gitu. Saya kira tidak beda jauh dengan Permenkes 77 yang sudah ada, yang selama ini sudah terbukti bisa sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Pasal 172 berikutnya, ya, untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu, setiap orang wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Ya. Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sesuai kebutuhan. Nah, mengenai ayat 1 dan 2 ini itu diatur oleh peraturan perundangan. Siapa saja pejabat-pejabat itu. Pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pekerjaan dan jabatan yang memenuhi kriteria dan atau dipersyaratkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, kriteria pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pejabat publik yang membuat keputusan penting, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, pejabat TNI, Polri, dan seterusnya. Pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, ini jelas ya. Pekerjaan yang berhubungan dan kelompok rentan, misalnya penjaga eh, apa namanya tahanan misalnya, dan atau pekerjaan atau jabatan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi siapa saja itu eh, diatur dalam PP nomor 25 tahun 2010. Dalam hal diperlukan pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan selama dan sesudah melakukan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sesuai kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu diatur dengan peraturan menteri. Saya kira ini sudah jelas ya. Ya. Berikutnya pasal 173. Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa termasuk upaya penghapusan pemasungan, penelantaran, dan kekerasan terhadap orang yang berisiko atau ODGJ, tentu ini memerlukan koordinasi lintas sektoral untuk pergerakan kesehatan jiwa masyarakat. Nah, pergerakan kesehatan jiwa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penanganan dan penghapusan pemasungan, penelantaran, dan kekerasan kepada orang yang berisiko atau ODGJ dengan menjunjung pemenuhan hak asasi manusia.
Jangan sampai nanti ada orang yang bukan ODGJ dilakukan pemasungan. Sedikit saya ulas kembali mengenai Permenkes RI 77 tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum. Untuk reminding saja, eh, pasal 3, ya, ruang lingkup pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi perkara pidana dan perdata. Jadi antara lain kemampuan terperiksa dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Nah, ini dalam Permenkes 77 ini lebih detail lagi dinyatakan poin B. Dampak psikologis pada terperiksa yang menjadi korban tindak pidana. Namun sayangnya di dalam format PP Permenkes 77 tahun 2015 tidak ada formatnya pemeriksaan dampak psikologis pada terperiksa yang menjadi korban. Yang ada pelaku, yang ada hanya pada pelaku saja. Nah, ini nanti kita jadikan masukan untuk Permenkes berikutnya supaya ada format untuk korban, ya, dampak psikologis terhadap korban. Berikutnya pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata dimaksud pada ayat 1 huruf B bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan atau penentuan kecakapan mental terperiksa untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, bagian kedua, tim pemeriksa ini sering ditanyakan ini. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan oleh tim pemeriksa yang diketahui oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh direktur, kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara. Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berjumlah 3 orang, terdiri atas 1 orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa. Bisa, ya. Misalnya 2 dokter spesialis, 1 psikolog misalnya. Keempat, tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas dokter spesialis lain selain dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter umum, psikologi klinis, perawat, dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan. Nah, sehingga mereka juga perlu diberikan informasi atau pelatihan terkait eh, perannya nanti sebagai tim, seperti itu. Rekan-rekan sejawat sekalian, para hadirin peserta webinar sekalian, eh, ada pun tantangan dalam penerapan PP nanti ini. Jadi teridentifikasi yang dihadapi oleh kita nanti seperti ini kita harus meningkatkan lagi pelatihan-pelatihan khusus dalam bidang psikiatri forensik. Nah, isu etika seperti mempertimbangkan hak pasien versus kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian kekurangpahaman aspek hukum di kalangan praktisi. Nah, ini banyak di antara teman-teman yang masih momok dengan psikiatri forensik ini. PP 28 tahun 2024 belum didukung aturan teknis tingkat Permenkes. Jadi PP 28 ini adalah juklak, ya, tunjuk pelaksanaan, sedangkan teknisnya itu belum. Sehingga masih mengacu pada PMK yang lama. Tidak masalah, karena diatur di dalam ketentuan undang-undang seperti itu. Sebagai penutup, simpulan dan saran, jadi pentingnya peraturan perundangan dalam meningkatkan standar praktik psikiatri forensik. Jadi kemudian diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan penerapan peraturan perundangan di kalangan profesional. Eh, dan ini yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita tidak ada lagi momok, ya, apabila kita dipanggil menjadi saksi atau menjadi ahli di dalam persidangan. Demikian, Dr. Windy, apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Tirka. Ini saking terhipnotis dengan materi Dokter Tirka, tim IT sampai lupa untuk menjadikan saya co-host, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Tirka untuk pemaparannya dan ini menjadikan salah satu pegangan kita ya Dok dalam praktek psikiatri, terutama di psikiatri forensik tentang kewajiban dan juga kedudukan dan perlindungan terhadap kita ya Dok ya. Iya, betul Dokter Windy. Oke, baik dokter, sudah ada pertanyaan yang masuk ke kami. Baik, saya akan coba bacakan yang pertanyaan pertama dari Dokter Suksmi ke spesialis kedokteran jiwa. Apakah permintaan beasiswa untuk mahasiswa disabilitas mental yang sepertinya masih kasus perdata bisa diberi dari rumah sakit swasta? Isinya bagaimana apakah bisa menyebutkan diagnosa, keterkaitan dengan taraf akademik dan kemampuan dalam prestasi akademiknya? Lalu pertanyaan kedua dari beliau, apakah surat keterangan bisa diberikan kepada pasangan dan keluarga sendiri atau harus diberi peminta dari universitas misalnya, dan harus ada surat permintaannya. Begitu dokter? Coba jawab ya. Jadi untuk kasus perdata memang dimungkinkan atau diberi kewenangan rumah sakit atau rumah sakit swasta atau pihak swasta untuk menerbitkannya. Eh, Seperti itu. Dan intinya surat keterangan itu apa yang diminta oleh instansi. Dan kemudian hasilnya harus diserahkan ke instansi. Nah, ini sering rancu Dokter Windy ya, Dokter Zubmi ya. Eh, Pada pasien itu sering kali datang ke kita minta surat keterangan. Tidak ada surat keterangan itu tidak ada. Ini perlu diwaspadai. Ini namanya surat keterangan itu untuk pihak kedua dan pihak ketiga. Nah, hak pasien itu kan hanya medical record ya, bukan keterangan. Seperti itu. Dan saya kira demikian. Kalau misalnya rumah sakitnya Dr. Suksmi mempunyai fasilitas untuk menilai apa yang dibutuhkan di dalam yang diminta oleh instansi peminta surat keterangan, misalnya IQ, berarti kan ada rekan psikolog di situ, psikolog klinis. Kecakapan juga kita bantuan dari psikolog klinis untuk mengetahui taraf intelijensinya seperti itu. Yang jelas itu boleh Dr. Susmi mengeluarkan untuk kaitannya dengan kasus perdata. Itu boleh. Baik, Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Tapi sayangnya tidak ada psikolog, yang ada hanya beberapa psikiater, Dok. Jadi ya barangkali ini tidak mungkin ya kita mengeluarkan surat keterangan tersebut ya. Atau apakah kita bisa konsultasi ke psikolog di luar rumah sakit? Seperti itu. Boleh, dok, asal mempunyai legalitas. Misalnya surat izin praktek itu boleh. Iya, baik dok, terima kasih kalau begitu. baik, terima kasih Dokter Suksmi. Semoga dapat menjawab nggih dari Dokter Tirka. Baik, pertanyaan kedua dokter dari Dokter Anang, spesialis kedokteran jiwa. Saya tidak mendengar, pertanyaannya dokter, saya tidak mendengar seorang ahli jiwa masih dimintai kompetensi di persidangan dan hakim bisa menolak karena dianggap kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya di dalam suatu kabupaten tidak ada dokter ahli jiwa lain dan satu-satunya adalah yang bersangkutan dan kalau memang hakim menolak kompetensi, lalu tujuan untuk minta pemeriksaan untuk apa dan kejaksaan atau pengadilan sudah tahu di wilayahnya hanya ada satu ahli jiwa. Bagaimana hal itu untuk kedepannya? Apakah ditolak saja kalau memang ada permintaan pemeriksaan lagi dari kejaksaan, gitu dokter? Kalau memang Ya, dokter anak. Ini kasus sebagai ahli ya, sebagai ahli. Jadi bukan sebagai ahli. Jadi tidak memeriksa pasiennya, tidak memeriksa terpisah sebagai second opinion sebagai ahli. Itu tentunya kan diverifikasi kompetensinya, keahliannya, dan tidak menutup kemungkinan eh, pengacara maupun jaksa lewat hakim mengusulkan seorang saksi itu dinyatakan tidak kompeten seperti itu.
Tapi kalau seandainya kita diminta sebagai ahli sejak awal oleh kepolisian, itu berarti kan kalau pada kasus pidana kan jelas lewat rumah sakit yang bersangkutan. Tentu itu kalau direktur sudah mengeluarkan surat perintah untuk eh, melaksanakan pembuatan visum, tentunya kan dia sudah punya surat izin praktek, sudah punya kompetensi, sudah punya keahlian seperti itu. Jadi yang saya maksudkan itu adalah sebagai ahli, ahli di hadapan persidangan, Dokter Anang, seperti itu. Nah kalau memang ditolak ya nggak masalah, itu urusannya hakim. Apakah mendatangkan ahli dari luar kabupaten misalnya, itu kewenangannya hakim. Demikian Dokter Anang mungkin. Atau Dokter Anang mungkin belum ini. Ya, Assalamualaikum Dr. Tika, selamat siang, sampai ketemu Selamat lagi. siang. Ini yang saya mau tanyakan adalah pemeriksa, bukan terpidana. Tadi saya mendengar bahwa kalau pemeriksanya ini akan ditanyakan kompetensi tentang pemeriksaannya, masalah tentang sertifikat atau apa-apa yang lain untuk pemeriksaan. Ini tadi saya dengar kalau seandainya yang pemeriksanya ini ditolak karena mungkin hakim merasa ini kurang kompetensi, misalkan seperti itu. Yang saya tanyakan ke depannya, apakah kita sebagai pemeriksa boleh menolak lagi kalau seandainya ada permintaan pemeriksaan lagi, karena sudah ditahu bahwa pernah pemeriksa ditolak. Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya kira ini dikomunikasikan lewat panitra ya Dokter Anang ya, terkait dengan pernah ditolak sebagai ahli ya. Bisa dikomunikasikan. Jadi kita mempunyai kewenangan juga berhak untuk menanyakan ke panitra, kenapa saya ditolak seperti itu. Padahal saya sudah kompeten, saya mempunyai keahlian dan pengalaman seperti itu. Itu kalau memang demikian, kalau untuk selanjutnya, apakah saya juga ditolak seperti itu, sehingga perlu dipastikan kembali. Kalau hemat saya sih, kalau memang ditolak, ya sudah, itu kan kewenangannya pengadilan seperti itu. Biar mereka yang cari eh, ahli, ahli sendiri seperti itu. Demikian, Dokter Anang ya. Ya, terima kasih Dr. Trika. Memang selama ini sih belum pernah kejadian seperti itu di tempat saya. Memang selama ini pada saat kita memeriksa suatu kasus, baik itu perdata maupun pidana, memang dicantumkan kayak kurikulum vitae, izinnya itu memang sudah dicantumkan di dalam surat pemeriksaan BAP untuk pemeriksa. Itu memang sudah ada dari Polres, baik dari kasusnya dan dari pemeriksanya sudah dilemparkan di dalam BAP-nya itu sendiri. Tapi masalahnya kalau seandainya misalkan ada suatu kasus yang pemeriksaannya ditolak, itu seperti itu. Karena ini kan masalah hakim atau jaksa atau di situ yang di pengadilan itu biasanya kalau di dalam kabupaten itu dia biasanya masa kerjanya kan cuma 2 tahun atau paling lama 5 tahun, kan ganti-ganti orang. Begitu, ganti-ganti orang. Jadi kalau sebenarnya pada saat ini mungkin ditolak, pada saat pergantian pegawai kejaksaan atau pengadilan orang yang baru, minta lagi suatu pemeriksaan seperti itu. Apakah kita dasarnya pada saat kita pernah ditolak alasannya nggak kompeten pada pegawai yang baru di kejaksaan. Karena memang saya lihat dari kejaksaan ini kan ganti-ganti pegawainya itu yang saya maksud. Ya, jadi prinsipnya itu kalau kita mendapat panggilan wajib hadir. Jadi wajib hadir itu prinsipnya. Barangkali nanti dalam panggilan yang kedua dan seterusnya mereka merasa kita sudah memenuhi kualifikasi atau kompetensinya seperti itu. Dan ini saya pengalaman sidang pengadilan militer ya, Dokter Anang ya, itu ditanyain betul itu, tanyain betul di hadapan sidang tentang kompetensi, ijazah, kemudian sertifikat itu ditanyakan betul oleh pihak pengacara lewat hakimnya. Demikian, Dokter Anang.
Ya, terima kasih Dr. Trika. Baik, terima kasih Dokter Anang. Menyambung pertanyaan dari Dokter Anang ya, Dokter Tirka. Ya, Apabila di dalam tadi kan dikatakan bahwa dalam pemeriksaan itu kan ketua tim psikiater dan boleh didampingi dengan dokter umum, SPKJ lainnya atau dari teman-teman psikolog klinis ya, Dok ya. Nah, ya. bagaimana misal dalam kasus tersebut satu tim itu merasa membutuhkan opini atau pendapat atau pemeriksaan lanjutan dari psikiater dengan kompetensi khusus gitu dok. Semisal kita berada di ada pilihan nih di satu kota atau di provinsi yang sama ada psikiater yang mempunyai keahlian khusus misalnya ke geriatri gitu dok kasusnya. Apakah kita boleh istilahnya meminjam atau meminta kepada mungkin penyidik bahwa kita membutuhkan opini nih atau pemeriksaan lanjutan terkait kompetensi psikiatri dari geriatri gitu dok. Bagaimana semisal hal tersebut dok? Ya, dimasukkan dalam tim, Dok. Masukkan dalam Hmm. tim pemeriksaan. Jadi misalnya kasus yang melibatkan korban atau pelaku usia lanjut, misalnya demensia, itu kan kita butuh keahliannya dari neurolog. Ya, tidak apa kita masukkan dalam tim. Intinya ada surat skep dari direktur untuk menunjuk seseorang itu menjadi tim. Itu sah menurut undang-undang. Demikian. Baik, kalau kasusnya tidak ada di rumah sakit itu dok, berbeda rumah sakit, apa boleh meminjam dari instansi yang lain gitu dok? Boleh asal ada surat izin STR dan surat izin prakteknya. Kemudian ada surat resmi dari direktur untuk meminta kepada fasilitas kesehatan lainnya. Intinya itu didapatkan secara legal, Dokter Windy ya. Itu boleh Baik, karena di dalam peraturan perundangannya itu tidak ada yang kita langgar. Yang disebut hanya tim terdiri dari ya. Kami di RSAL juga pernah mengundang pihak IMSI ya, oh dari ya dok, IMSI psikolog berarti ya kan dok. instansi ya psikolog klinis dari IMSI untuk menjadi timnya. Tidak masalah seperti itu diterima oleh pengadilan. Seperti itu. Berarti surat permintaannya dari direktur ya dok ya, cukup dari direktur, tidak perlu dari tambahan dari jaksa penuntut umum atau instansi yang meminta Nggak permisahan perlu, visum itu. nggak perlu. Yang penting timnya itu terbentuk dari direktur di mana surat visum itu nanti akan diterbitkan. Baik, baik. Terima kasih dokter. Dari satu pertanyaan dari dokter Anang kita berkembang ke pertanyaan-pertanyaan lainnya ya dok ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari dokter Andi Zulkifli terkait pasien ODGJ yang mempunyai hak terkait ketersediaan obat. Bagaimana jika obat tersebut tidak tersedia di layanan tempat ODGJ dilayani? Apakah ada sanksi terhadap layanan dan solusinya bagaimana dokter? Ya, undang-undang itu mengikat. Peraturan perundangan itu mengikat bagi setiap warga negara, termasuk penyelenggaraan negara. Manakala ini abai, itu jelas pelanggaran. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Nah, solusinya yang disediakanlah. Solusinya harus disediakan. Memang kalau kita tidak menyediakan, kemudian ini menjadi persoalan, itu lemah dari sisi hukum. Rumah sakit Vaskes tersebut lemah dari sisi hukum. Jadi ini kita menelaahnya dari sisi hukum lah ya, seperti itu. Atau memang disiasati saja obat-obatan yang misalnya golongan-golongannya yang sama seperti itu. Tapi ini undang-undangnya baru mengamanahkan demikian keras loh terhadap haknya ODGJ. Jadi kita berharap sih tidak dipersoalkan, tapi pelayanan juga terpenuhi terhadap ODGJ itu. Demikian, Dr. Baik, dokter. Windy. Baik, terima kasih dokter. Jadi memang kita mencari substitusi terlebih dahulu ya dok, kalau memang obat yang dimaksud tidak ada, begitu dokter. Iya, tentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan tentunya, seperti itu. Misalnya Baik dokter. antipsikotik diganti dengan parastamol ya nemen lah itu. Oke Ya, dokter, berarti intinya adalah yang teman adalah ODGJ tersebut tetap mendapatkan pelayanan ya dok, walaupun obatnya mungkin tidak sesuai dengan yang biasa dia pakai. Dan itu kita komunikasikan kepada mereka ya dok ya. betul, itu yang penting dikomunikasikan. Seperti tapi hati-hati, ada peraturan yang mengikat Vaskes tersebut. Kalau seandainya dia mempersoalkan, kita posisinya lemah. Ah,
Baik, dokter. Jadi memang kita tetap harus melihat dari peraturan yang ada dan selain dari peraturan pemerintah ini ya, Dok ya, dari Vaskesnya gitu, Dok Ya, ya. memang peraturan PP 28 2024 ini yang merujuk pada Undang-Undang 17 memberikan perlindungan yang luar biasa menurut saya kepada Mm-mm. penderita ODGJ ya. Jadi sampai diatur, sampai detail itu diatur. Dan sanksi hukumnya ada bagi mereka Mm-mm. yang tidak melaksanakan undang-undang ini. Seperti itu. Baik, baik. Jadi PP ini berpihak kepada ODGJ itu cukup banyak ya, Dok ya, dan istilahnya Iya, menguntungkan untuk teman-teman ODGJ ya, Dok. betul. Baik, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari beliau bersangkutan tidak ingin disebut namanya, dokter. Jadi beliau menceritakan bahwa seringkali ada permintaan visum yang datang itu melalui IGD, Dok, visum psikiatrikum. Dengan surat resmi dari permintaan dari jaksa penuntut umum gitu. Nah, bagaimana sikap dokter umum sebagai dokter jaga pada saat itu di IGD dan juga bagaimana sikap dari psikiater yang harus diambil pada saat itu yang mungkin dia sudah tidak berada di rumah sakit karena sudah lewat dari jam kerjanya gitu. Bagaimana sikap dokter umum yang menerima di IGD dan bagaimana sikap psikiaternya yang mungkin di on call ya, Dok ya gitu. Ya, di disposisi saja ke pimpinan, disposisi ke pimpinan untuk menerbitkan SKEP ya, surat perintah untuk pemeriksaan sesuai dengan permintaan dari visum itu. Kalau visum itu jelas, jelas psikiatri itu ditujukan kepada direktur rumah sakit. Jelas itu ditujukan oleh para aparat penegak hukum, baik dari penyidik, jaksa maupun hakim pengadilan seperti itu. Itu kan hanya tinggal disposisi aja ke direktur. Kalau memang direkturnya tidak paham tentang ini, ya mungkin kita bisa jelaskan bahwa visum et repertum psikiatrikum itu adalah dokumen hukum yang prosedurnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bisa saja belum paham. Nah, kalau terkait dengan teknis psikiaternya itu di luar jam kerja, kan visum ini kan di, dalam prosedur dan metodenya kan butuh observasi, wawancara, pemeriksaan penunjang. Tentu tidak bisa dilakukan di UGD dan permintaannya sesaat itu juga. Jadi dalam peraturan Permenkes 77 itu maksimal 14 hari kita diberi kewenangan. Maksimal 14 hari diberi kewenangan untuk melaksanakan evaluasi dari kesehatan jiwanya. Demikian, Dr. Windy. Baik, dokter. Jadi mungkin sikap sebagai dokter umum yang menerima pada saat itu adalah kita menerima surat tersebut dan kita jelaskan prosedurnya ya, Dok ya. Betul. Semisal gini, Dok, pertanyaan berkembang bahwa jaksa penuntut umum atau yang membawa pada satu penyidiknya misalnya meminta adalah pasien ini dirawat inapkan saat itu juga gitu, Dok. Nah, itu gimana, Dok? Kan tadi kan dokter juga menyebutkan nih di slide-nya bahwa dokter umum perlu dilatih tentang psikiatri forensik gitu, Dok. Karena kan dokter umum itu sebetulnya kan garda terdepan kita gitu, Dok. Ya, betul. Ya. Konteksnya apa dulu nih, Dok? Dr. Windy? Sebagai pasien atau sebagai terperiksa? Jadi dipastikan dulu ini kalau sebagai pasien ya dokter umum kan sesuai dengan prosedur SOP di rumah sakit tersebut kan memeriksa kemudian memberikan asuhan medis dan keperawatan sesuai dengan indikasi masuk rumah sakit gitu. Itu berarti kan prosedur sebagai pasien gitu kan. Nah, kalau sebagai terperiksa, nah itu tadi ada prosedur yang harus dijalani oleh pemohon eh, visum seperti itu. Jaksa dengan penyidik beda, Dokter Windy ya. Kalau penyidik itu kepolisian, kalau jaksa itu sudah penuntutan, tahap penuntutan itu seperti itu. Bisa saja seperti yang dijelaskan oleh Dokter Roni tadi, pada tahap penuntutan ada dugaan gangguan jiwa, ada dugaan gangguan jiwa. Nah, ini bisa berkoordinasi dengan dokter dokter psikiaternya untuk menentukan langkah selanjutnya untuk dilaksanakan observasi di bangsal
bangsal perawatan jiwa. Saya kira di rumah sakit tipe C sekarang di Jawa itu sudah ada psikiaternya ya, apalagi tipe B. Saya kira sudah ada psikiaternya dan paham tentang prosedurnya itu dilakukan observasi di bangsal. Kalau memang dibutuhkan untuk asesmen psikiatri. Demikian Dr. Windy. Aku tolong nih. Baik, terima kasih dokter. Baik, ada pertanyaan lanjutan dokter dari dokter Nurulita Tunjung, dok. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya. Terkait perlindungan terhadap ODGJ, ada pasien datang ke kami dengan keluarganya yang berkonsultasi atas permintaan perangkat desanya dan warga sekitarnya untuk melakukan kebiri terhadap pasien ODGJ tersebut karena sudah meresahkan warga. Bagaimana dari segi etik dan hukum terkait permintaan tersebut dan apa yang bisa kami sarankan atau lakukan terhadap keluarga untuk kasus tersebut, dokter? Karena pihak keluarga juga tidak bisa memutuskan hal tersebut. Izin dokter, terkait kondisi tersebut, pasien akhirnya kami amankan di rumah sakit dan kami rawat. Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Ya, betul, Dokter Tunjung sudah betul dirawat ya. Dirawat sesuai dengan prosedur perawatan jiwa. Karena ini kan tidak ada permintaan dari aparat penegak hukum. Apa permintaan? Ini kan permintaan dari keluarganya untuk apa namanya kebiri. Dan ingat peraturan perundangan saya ulangi PP 28 2024 ini jelas sekali memberikan perlindungan kepada ODGJ tersebut. Setingkat apapun ODGJ tersebut, dia wajib diberitahu tindakan medisnya. Tindakan medisnya. Ini demikian perlindungannya seperti itu. Jadi terkait dengan permintaan apa namanya? Permintaan kebiri itu bukan kewenangan kita di dalam memutuskan untuk boleh dan tidaknya kebiri. Dan saya kira teman-teman dari urologi juga keberatan untuk melakukan itu, kebiri. Lebih baik diberikan edukasi kepada keluarganya, obati penyakitnya, gangguan jiwanya. Itu diobati daripada melakukan tindakan yang suatu saat nanti kita nggak tahu ketika dilakukan kebiri, suatu saat dia remisi. Dia bisa mempersoalkan tindakan medisnya. Tindakan medisnya, baik yang sebelum maupun setelah dia dilakukan itu boleh. Itu menurut ketentuan PP nomor 28 2024 itu. Merujuk pada Undang-Undang nomor 17. Itu yang dikhawatirkan. Jadi saran saya Dokter Tunjung itu sudah betul ya dirawat dan diedukasi keluarganya itu. Diedukasi untuk bahwa pasien skizofrenia itu bisa diobati. Bisa dikembalikan ke taraf normal seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Tunjung ya. Baik, terima kasih Dokter Tirka. Jadi kita rawat dulu, kita observasi dan kita memberikan edukasi kepada keluarga dan juga warga ya dok ya, bahwa kebiri itu bukan solusinya gitu ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih. Ini ada Dokter Sucipto sudah raise hand ya dan saya lihat sudah open cam juga. Monggo Dokter Sucipto. Ya, terima kasih Dr. Windy. Selamat siang Dr. Tike dan para senior serta teman sejawat semuanya. Mungkin semoga belum ditanyakan ya, karena tadi saya sempat hilang beberapa waktu gitu ya, karena terputus. Ada permintaan visum ya, visumnya visum korban. Jadi ceritanya itu korban ini ditabrak kendaraan, kemudian setelah itu mengaku akibat ditabrak itu dia jadi linglung, jadi pikun, mudah lupa. Nah kemudian dia diantar oleh
penyidik ya dimintakan visum. Nah, kemudian kita konsulkan juga ke neuro. Nah, untuk melihat apakah ini akibat tabrakan, artinya gangguannya ini akut atau kronis, itu dibutuhkan CT scan atau MRI dengan kontras gitu. Nah, padahal si korban ini dari segi ekonomi nggak bisa bayar itu, dia keberatan gitu. Penyidiknya juga merasa keberatan, apalagi itu ada gangguan pada penglihatan mata, matanya juga minta ada CT scan juga, kemudian pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal. Nah, di mana korban ini keberatan gitu. Ini bagaimana, Dokter Tirga? Apakah dilanjutkan atau ya kita berikan visum sebisanya? Artinya kita tidak bisa menyebutkan apakah gangguan memorinya ini akibat kecelakaan tersebut atau memang sudah ada sebelumnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dengan alat-alat yang lebih canggih tadi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Cipto. Saya punya pengalaman dok seperti ini. Dalam kesimpulan itu saya buat rekomendasi bahwa perlu pemeriksaan ini seperti itu. Jadi kesimpulannya itu saya hanya dugaan. Kesimpulannya dugaan terjadi kelainan gangguan mental, emosional dan perilaku akibat cedera seperti itu. Untuk memastikan lebih lanjut maka diperlukan ini seperti itu dok. Itu pengalaman saya dok dan diterima dok, oleh penyidiknya itu. Lah ini sudah seperti itu, tapi penyidiknya keberatan kalau harus mengeluarkan uang yang ya itu kan berjuta-juta ya, dan korbannya juga keberatan karena nggak mampu. Bagaimana itu? Ya, itu kan eh, mengenai teknis pembiayaan kan bukan ininya kita dok. Jadi kita serahkan saja ke direktur bagaimana seperti itu. Jadi tugas kita kan hanya memeriksa dan sesuai dengan keahlian kita, prosedur kita yang tertinggi seperti itu. Kalau memang dia apa namanya tidak mampu keberatan, kita juga nggak bisa mengambil keputusan secara definitif seperti itu tanpa ditunjang dengan pemeriksaan yang diyakini bahwa pemeriksaan itu bisa menegakkan diagnosis seperti itu, dok. Mungkin Jadi saya bisa dijawab menambahkan, seadanya ya. Dokter Tirga ya. Ya, Dokter Roni, dok. Bisa Silakan, Dokter Roni. menambahkan. Jadi untuk pembiayaan terperiksa terkait kasus visum itu menjadi tanggung jawab pihak peminta, Pak Cip. Dan itu sudah diatur di PP kalau tidak salah atau di Permenkesnya. Sudah diatur itu. Cuman tidak mau deh. Iya, jadi sudah diatur pembiayaan. Ya itu loh keberatan. Penyidiknya keberatan. Kalau kan saya sampaikan ini dari saraf minta terus MRI dengan kontras, kemudian dari mata minta dilakukan juga CT scan pakai kontras untuk matanya ini. Lah itu biayanya kan ya banyak gitu loh. Lah itu penyidik, oh sudah usah gitu-gitu dok, sebisanya aja gitu. Tuh. Itu namanya enak di lu, enggak enak di gua, Pak Cip, namanya. Nggak bisa, karena yang menanggung, yang mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan itu kan kita masalahnya. Penyidiknya nggak ada salahnya sih. Kita yang salah nanti. Nah, tapi ya kita kasih saran menurut saya ya. Sampaikan aja bahwa pembiayaan itu tanggung jawabnya pihak peminta, dalam hal ini penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu diperiksa di rumah sakit kita ini kan ada direktur. Penyidiknya suruh buat surat ke direktur, mohon bla 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 gitu.
Nah, nanti tergantung keputusan dari direktur seperti apa. Ini nggak ada aturannya kalau yang ini, tapi barangkali karena ini mungkin kasus khusus, spesial, menjadi perhatian masyarakat atau publik, barangkali dari pihak rumah sakit mungkin ada dana CSR atau apa yang bisa digunakan untuk membantu pemeriksaan itu. Ini di luar aturan itu. Tapi kalau ada ya Iya, syukurlah. Kalau nggak ada ya itu urusannya penyidik. Masa kita mikirin yang seperti itu. iya Itu itu Pak Cip. sudah kami sampaikan gitu loh. Ya surat sudah ada dari penyidik ke direktur, ada direktur didisposisi ke jiwa. Nah, jiwa kan untuk melihat apakah gangguan kognitif, yaitu kognitif behavior juga ya, itu akibat kecelakaan apa tidak, itu dibutuhkan tadi itu pemeriksaan yang lebih canggih. Demikian juga dengan matanya. Ya saya sampaikan. Nah, tapi jawaban dari penyidiknya gitu. Aduh lah, saya dari mana dok? Enggak ada biaya untuk itu. Nah, itu eh, apa ya, dibuat, ditulisnya itu sebisanya atau dikembalikan atau gimana gitu. Ini Pak Cip, nanti sebelum Dokter Tirke nambahkan ya. Jadi menurut saya, kesimpulan apapun yang kita dapatkan, kita tulis. Bahwa untuk menentukan diagnosa, untuk membedakan kondisi demensianya atau gangguan matanya itu sudah terjadi sebelum laka lantas atau terjadi setelah laka lantas, itu dibutuhkan pemeriksaan bla 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 tadi. Tulis saja. Jadi supaya kita tidak salah, gitu, Pak Cip. Ya, itu sudah sebetulnya. Ini kan sebetulnya mungkin Dokter Roni juga tahu, ini rujukan dari Jember. Dari Dokter Evi itu nulis gitu, dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sampai sini ternyata orangnya ini apa, penyidiknya ya itu tadi jawabannya. Jadi ya balik lagi kan seperti di rumah sakit di Jember gitu. Kalau nggak mau diperiksa lebih dalam. Ya mungkin Dokter Tirka bisa menambahkan. Ya, pengalaman saya seperti itu, Dokter Roni. Jadi saya cukup memberikan kesimpulan dengan tidak memberikan jawaban kesimpulan definitif, tapi rekom. Perlu untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita gangguan jiwa atau terjadi perubahan kognitifnya akibat kecelakaan, itu diperlukan pemeriksaan ini dan seterusnya. Itu pengalaman saya dan diterima oleh penyidiknya. Ini kalau ada kasus seperti ini juga, ini kan diperlukan kebijakan dari pimpinan rumah sakit. Ya, saya setuju. Rumah sakit kan punya CSR. Mungkin perlu dikomunikasikan mungkin. Karena kan Rumah Sakit Dr. Sutomo kan rujukan yang tertinggi di Jawa Timur gitu, Dok. Iya. Dan ujung-ujungnya sebetulnya korbannya ini suka nggak nuntut lagi gitu loh. Karena tahu harus bayar biaya yang begitu tinggi, saya ikhlaskan gitu. Ya, saya setuju, Dok. Apa namanya? Kita tidak mengurangi kualitas kesimpulan yang kita buat. Tetap kita teguh pada kompetensi kita bahwa untuk menetapkan, membuat suatu kesimpulan yang definitif itu harus tegas dengan pemeriksaan yang dimaksud tadi itu. Jadi saya setuju, Dok. Ya, bersyukurlah kalau memang dia mundur. Ya, cuma apa, penyidiknya yang supaya ini tuntas dan saya nggak punya hutang ke jaksa, karena tadinya itu sebetulnya sudah masuk ke kejaksaan, cuma kejaksaan minta untuk dilengkapi, belum belum apa B21 gitu. Ya, terima kasih Dokter Teke, Dokter Roni atas masukannya dan sharingnya.
Makasih Dr. Windy. Baik, terima kasih Dr. Sucipto. Semoga kegundahan Dr. Cipto dapat terjawab ya dok ya. Ya, Baik ya, Dr. Tirka. semoga. Baik Dr. Tirka, ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri sesi kedua ini dari Ibu Lina Mangawyang. Ya, pertanyaan pertama, ada dua dokter pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah surat keterangan visum et repertum psikiatrikum dapat ditandatangani oleh psikolog forensik? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau permintaan pribadi untuk surat keterangan sehat jiwa, dalam hal ini kepentingannya untuk melamar pekerjaan, kuliah, dan sekolah, apakah bisa dilakukan oleh seorang psikiater jika tidak ada surat permintaan dari instansi dan dilakukan di rumah sakit swasta? Kemudian untuk hasilnya apakah diserahkan ke yang bersangkutan atau ke instansi? Begitu dokter, pertanyaan dari Ibu Lina Mangawyang. Terima kasih Bu Lina, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya. Apakah boleh seorang psikolog? Jadi judulnya itu Visum et Repertum Psikiatricum. Dalam Permenkes itu jelas disebutkan, ditujukan ketua timnya itu adalah SPKJ. Ini menurut peraturan perundangan ya. Jadi tidak boleh psikolog. Psikolog itu hanya sebagai anggota tim, bisa seperti itu. Nah, untuk keperluan administrasi pemberkasan untuk sekolah itu, saya sering membuat surat keterangan sehat jiwa manakala saya praktek di rumah sakit swasta dan diterima oleh instansinya, tidak ada masalah instansi. Walaupun yang diminta, namun perlu kita waspadai identifikasinya betul-betul orang yang bersangkutan. Jadi KTP-nya saya minta, kemudian dasarnya apa, permintaannya adakah, seperti itu. Karena pada dasarnya surat keterangan itu kan untuk pihak kedua dan ketiga. Tidak ada surat keterangan untuk diri sendiri. Karena ada pasien itu, dok, saya minta surat keterangan apakah saya betul menderita gangguan jiwa, enggak. Untuk apa, Pak? Ya untuk diri saya sendiri gitu kan. Kan enggak ada itu. Kalau itu medical record, resume medis itu sesuai dengan peraturan perundangan berhak bagi si pasien. Jadi demikian Bu Lina, mohon maaf ini. Tapi menurut hemat saya, psikolog itu kan juga sebagai ahli. Mungkin dia tidak membuat visum et repertum psikiatrikum, tetapi keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pasal-pasal peraturan perundangan, psikolog, di dalam psikolog itu juga ada psikolog forensik, sosiolog forensik, itu juga termasuk ahli manakala dibutuhkan. Tetapi fokus kita ini kan visum et repertum psikiatrikum, Dr. Windy ya. Jadi memang yang membuat itu adalah psikiater memang seperti itu. Demikian Bu Lina ya. Baik, terima kasih Dr. Tirka. Jadi untuk visum et repertum psikiatrikum memang yang bertanda tangan itu psikiater ya dok ya. Tapi dalam proses pembuatannya boleh membuat tim salah satu dari anggota tim tersebut mungkin dengan teman-teman psikolog klinis atau dari psikolog forensik. Begitu nggak dok? Iya. Baik, terima kasih Ibu Lina. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Baik, alhamdulillah sesi kedua atau materi kedua dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Praktek Psikiatri Forensik telah usai. Saya yakin masih banyak yang penasaran, masih banyak pertanyaan yang mungkin nanti akan muncul. Tapi supaya kita menurunkan RPM laju otak kita dulu hari ini, siang ini karena dua materi ini sudah sangat berat dan materi ketiga nanti juga tidak kalah